Yang Sang Buddha membabarkan dharma atas permohonan Brahma Sanggapati, guru menyanggupi dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti sekaligus Romo Pandita dan yang lainnya yang berkenan hadir pada pelaksanaan Maha Puja. Yang saya hormati Ibu Pembina penyuluh Kabupaten Banyuwangi dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berbahagia. Tentunya saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena saya sudah sering datang ke sini, namun saya akan memperkenalkan diri dulu yang mengikuti saya biar dianggap diwongke, yang diajak diwongke juga. Yang pertama saya mengajak 6 ibu ini pilihan semua dari Surabaya. Pilihan tidak sembarang. 7 malah. Ibunya 7. Oh ya, tadi ditambah dari tadi saya kenalkan, yaitu yang sibuk meditasi, Bu Herlina itulah. Itu Herlina. Beliau adalah seorang Romo Pandita tidak boleh disebut Rami Romo Pandita gitu. Kemarin saya dapat penjelasan itu Romo dan Ramani. Ramani tidak boleh dikatakan lagi karena Ramani ternyata dari bahasa lain diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu katanya itu wanita yang seksi Jadi kalau yang gemuk-gemuk itu tidak termasuk ada yang gemuk-gemuk tidak termasuk Mungkin saya sering nyebutnya itu Ibu Pandita Ibu Pandita, Ibu Herlina. Kemudian yang mungkin tunjuk jari mungkin tunjuk jari beliau ini beliau ini aktif sekali mengikuti menjadi tenaga tim doa kami di saat ada acara-acara doa. Beliau ini yang saya lihat itu satu-satunya orang kaya yang mau mau untuk berkecimpung di dalam Buddha Dharma habis kesana kemari pun tidak punya capek kita harus tanya resepnya apa, kenapa tidak punya rasa capek. Kalau orang Jawa itu karena udele dawa udele dawa bodong udele bodong itu tidak punya rasa capek itu. Kemudian sebelahnya Ibu Diana Ibu Diana ini sebagai Ketua Wanita Buddhis Kota Surabaya Kota Surabaya Kemudian ini sebelahnya tidak asing lagi, ini Ibu Ibu Jaswiati Ibu Via mau salah mau WA. Beliau adalah pengusaha parfum kosmetik kemudian ditambah juga yang bikin lombok mahal sekarang itu karena disambut terus lomboknya jadi mahal beliau pengusahanya di Jawa Timur Kemudian sebelahnya ini Ibu Mega dia adalah ketua partai lengkap. Kemudian di sebelah itu nama Jawa tadi siapa namanya Bu? Baik Jawa. Oh itu sebelah Jamila. Pakai nama Jawa. Ibu Jamila. Oh ada Palembang Ibu Jamila, beliau juga aktif di salah satu wihara, bergabung juga dalam BPI. Kemudian ibu yang paling cantik ini dari
Pulau Bali, namanya Ibu Ayu. Ya, Ibu Ayu. Sudah yuk ini belakangnya lagi itu Ibu Meme, Sukme, ya Ibu Sukme, ya itulah nama-nama ya. Silakan Bapak Ibu nanti untuk memperkerap ya, minta oleh-oleh ya. Ya. Oh tadi oleh-olehnya banyak di bawah itu ya tadi. Ya ada ibu ini ya tadi, WP tadi membawa barang-barang yang layak pakai ya barang-barang bekas gitu loh. Saya pikir tadi tak ini di Surabaya bekasnya sepeda motor, bekasnya mobil mana? Itu jadi ya, itu kan sangat dibutuhkan ya. Itu yang mengikuti kami, terima kasih. Oh satu lagi ya, si Mas Gembuk sendiri ya, itu Pak Dani ya, Mas Dani ya. Terima kasih Mas Dani karena sepanjang jalan dia yang nyupiri sampai di sini ya. Ternyata jadi supir itu juga serba repot juga ya. Ya kupingnya juga harus tahan juga. Adanya dicela terus toh. Kerindikan dicela, kebanteran juga dicela ya. Ya, itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kan saya lanjutkan tadi mengomentari dari Bapak Sugito ya. Sebelum kenal umat Buddha di sini di desa ini saya sudah kenal duluan dari wihara-wihara Walubi ya. Itu saya sudah pernah diundang nih Pak Rudi nih. Sebelumnya sudah mengunjungi beberapa wihara, 4 atau 5 wihara. Pernah ceramah-ceramah juga ya di sini, dan pada malam hari ini juga ada secara khusus dan juga belajar saya sambutannya pakai bahasa Jawa. Dalam hati sebetulnya saya itu malu ya. Kenapa? Karena saya orang Jawa ya, tapi tidak fasih berbahasa Jawa. Namun sedikit mungkin untuk pembukaan saja biar saya bisa mengimbangi diri, saya akan pakai bahasa Jawa juga ya. Ya, tidak kita sedikit ya. Yang saya hormati bapak-bapak, para bini sepuh dan bini silin. Bini silin itu wanita yang tua ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini, pertemuan ini, acara ini sangat istimewa. Yang pertama, merayakan yang ketiga tahun ulang tahun Wihara Dharma Mulia ya. Wihara Dharma Mulia di Banyuwangi ini. Saya mengucapkan selamat kepada segenap pengurus ya, jasanya, prestasinya, jerih payahnya selama 3 tahun ini tidak sia-sia. Kita bisa lihat setiap datang ke sini banyak perubahan-perubahan. Ini membuktikan ada gerak, ada aktivitas yang positif segenap pengurus dan dukungan dari umat Buddha sekalian yang berada di Banyuwangi ini. Mudah-mudahan ke depan nanti juga semangat tambah berkembang ya. Wihara ini tambah banyak umatnya ya. Saya pesan yang muda-muda kalau punya anak ya sebaiknya banyak-banyak, nggak masalah ya. Jadi itu salah satunya ya. Itu ya. Kemudian di samping ulang tahun ya, wihara juga pada malam hari ini purnama, paguyuban purnama ya, setiap tanggal 15 ya. Tanggal 15 itu mengadakan anjang sana secara bergilir ya di beberapa wihara-wihara. Itu juga membuktikan masih tetap eksis ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya sudah mengenal itu ya, sampai sekarang tetap eksis. Ini membuktikan semangat dari Bapak Ibu saudara sekalian untuk mengembangkan anggapan besar sekali. Bahkan ada yang paling jauh itu di Sukorejo, itu di Alas Purwo ya. Ya di Alas Purwo ya. Di Alas Purwo ya. Ya saya pikir di Alas Purwo itu tempat pesugihan ya. Ya jadi biku itu saya amati setiap saat ya, saya ikuti selama saya jadi biku. Ternyata jadi biku itu tidak cukup
membaca, menulis ceramah itu ya perlu ilmu pesugihan ya. Karena apa? Keluhannya setiap saat itu masalah ekonomi ya. Dapat WA itu banyak yang membutuhkan biaya ya, ada utang piutang itu juga dikeluhkan kepada biku, kan tidak sedikit mau pinjam uang kepada biku ya. Kemudian juga masalah percintaan itu juga ya, itu juga banyak wanita-wanita itu yang WA ya, tidak sedikit ya, iramanya itu suruh nyarikan jodoh ya. Padahal saya sendiri sampai sekarang nggak ya, itu tuh nggak boleh jadi mak jumblang ya, itu nggak boleh ya itu. Kemudian juga Bapak Ibu pada malam hari ini ya mungkin belum populer ya. Tadi sempat saya ngerangkai buku biar saya nggak lupa ya. Pada hari ini Cap Gumek ya, Cap Gumek. Jadi umat Buddha di kota-kota pada hari ini penutupan ya, penutupan perayaan Imlek tahun baru ya, Chinese ya. Kalau dulu waktu di desa orang tua mengatakan bodo Cino ya, bodo ya, perayaan itu ditutup di sini 2 minggu ya, 2 minggu setelah perayaan tanggal itu. Kalau di desa-desa kan biasanya kan lebaran itu kan 1 minggu bodo kupatan ya. Di sini juga saya mengenal bodo kupatan Waisak ya, nah, Waisak kupatan juga ya. Ternyata antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu agama dengan agama yang lain, antara budaya yang satu dengan budaya yang lain saling beradaptasi, saling mencontoh. Apa beberapa makna di saat masyarakat terutama umat Buddha dan masyarakat Chinese di Cina itu merayakan menyambut datangnya tahun baru? Di situ ada beberapa aksesoris ya, aksesoris atau hiasan-hiasan yang syarat dengan makna-makna yang selaras dengan ajaran Sang Buddha. Kita bisa melihat mungkin Bapak Ibu di TikTok atau di YouTube atau datang ke kota, daerah-daerah tertentu sekarang ada jalan-jalan yang didominasi di tempat-tempat ibadah dengan warna merah. Kenapa dipilihnya warna merah? Tidak warna biru, tidak warna hitam, kok merah? Merah di sini dalam filosofi masyarakat Jawa sebagai simbol atau makna kegembiraan, kebahagiaan dengan warna merah. Ya. Ternyata warna merah ya bukan saja dipakai oleh bangsa masyarakat Chinese, di kalangan yang lain ya, di Yahudi itu ya sebagai simbol keselamatan. Jadi rumah-rumah yang kepengen selamat ya, biar tidak ada malapetaka itu ya, tidak ada malapetaka itu menghampiri, itu rumahnya diolesi dengan darah domba ya, darah domba kan merah sebagai simbol. Terus sekarang diganti yang lain itu warna merah. Masih berkaitan dengan warna merah di Jawa, saya orang Jawa, warna merah ternyata juga dipakai juga bukan menolak bahaya, tapi sebagai simbol menolak hujan ya. Sapu lidi ditanggapi dengan lombok merah atau bawang merah. Ternyata dengan cara yang sederhana seperti ini ya sangat efektif, sangat berhasil ya, kelihatan sederhana, terutama di saat menolak hujan itu musim kemarau. Kalau musim hujan masa gara-gara kan sudah jadi hujan. Biasanya kalau mepeng jemur itu padi itu waktu kecil saya juga ada itu ditanggapi itu lombok. Tapi mungkin sekarang tidak lagi karena lomboknya sedang mahal ya. Ya itu ya. Itu dengan warna. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, kita bisa melihat di depan gapura itu ya, itu dikasih umat Surabaya lewat saya, itu ada lampion ya, sebagai simbol penerangan ya. Lampion kan lilin, sebetulnya itu lilin ya. Kenapa sekarang sudah ada lampu listrik ya yang lebih terang lagi tetap dipakai? Maknanya saja yang diingin ya. Juga sebagai aksesoris, sebagai mewarisi tradisi dari nenek moyang ya itu.
Kemudian di saat Imlek juga ada binatang yang menakutkan, hewan yang menakutkan namanya nian. Ini takutnya dia tidak datang ya, itu dengan suara-suara yang keras. Maka di saat Imlek itu menyalakan mercon atau petasan ya. Tapi sekarang yang terakhir ini nggak boleh lagi karena bahaya. Sebetulnya kalau untuk menakut-nakuti, saya sarankan jangan cuma mercon dan petasan, lebih efektif itu pakai bom. Efektif. Tuh, ya. Kemudian Bapak Ibu ada ciri khas ya tertentu dalam Imlek dalam hal makanan ya. Ini tadi ada ibu dari Jajak, Ibu Leni misalnya. Ibu Eni ya, ini ya ini ya, tadi ya mempersembahkan kue. Ini juga khusus ya adanya itu di saat Imlek. Di hari-hari biasa tidak ada lagi. Ya. Kenapa ini bentuknya? Mengandung pelajaran juga. Keluarga itu harus rukun, harus selalu membulatkan bulat. Kemudian ini dibikin bukan dari tepung, tapi dari ketan. Ya, kenapa ketan itu lengket? Jadi keluarga-keluarga di hari-hari biasa mungkin renggang, di saat Imlek itu kumpul-kumpul filosofinya, yaitu selalu rukun, ya seperti ini. Dan ini juga ada pantangan di saat bikin ini, ya tidak sembarangan, ya. Di saat membuat ini bagi wanita-wanita tidak boleh melangkai bahan bakunya. Ya. Padahal kalau dilangkai lebih enak ya. Tidak boleh. Contohnya wanita yang sedang ya. Datang bulan. Ya. Beda ya. Beda. Ya sedang datang. Kalau bulanan itu wanita, kalau laki-laki enggak ya. Padahal ada laki-laki ada bulanan gajian bulanan. Ya, itu ya. Ini enggak boleh. Jadi ada beberapa pantangan-pantangan. Kalau sampai itu pantangannya dilanggar, katanya enggak jadi ini, ya, lengket ya. Asal saya sarankan ini jangan dimakan bagi mereka yang mempunyai gigi palsu. Ya, itu lengket ya. Ini biasanya dikukus ya atau digoreng pakai telur ya, itu bisa. Ini bacanya, ini ada tulisannya ini. Saya juga tahu ini, tapi khusus huruf tertentu saja. Amitofo, wah, bukan ya ini. Ya, ya kue ranjang, ya itu. Ya. Marilah Bapak Ibu untuk selingan silakan. Di saat momen seperti perayaan Imlek ini ternyata sangat efektif sekali untuk mengumpulkan umat daripada bikin acara ya, atau diundang acara-acara yang belum populer. Ya. Misalnya saja pas perayaan tahun baru ini umat yang jarang datang ke wihara ternyata banyak dengan menggunakan momen tradisi ini. Ya, itu ya, yang jarang datang banyak ya, itu. Biasanya di saat momen ini juga sebagai sarana untuk sosial. Jadi wihara-wihara itu di saat Imlek itu membagi ampo ya, amplop merah itu ya, ada beberapa ukuran ternyata ya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Bapak Ibu tidak boleh memilih besar kecilnya, sebab yang penting itu isinya. Nah, sebab ada juga ampun yang besar isinya kecil, ampun yang kecil isinya besar. Ini yang penting kan isinya, ya itu. Jadi di wihara-wihara di kota-kota bahkan ya sebagai bentuk solidaritas sosial kepada masyarakat sekitarnya, mereka pun sudah tahu ya
kita belum mulai kebaktian, masyarakat sekitarnya sudah nongkrong di wihara karena ada pembagian uang. Ternyata Bapak Ibu ya, membagi uang peduli itu kan juga ajaran Sang Buddha, cinta kasih, peduli kepada orang yang tidak mampu di saat momen itu. Kemudian juga di saat tahun baru itu biasanya kalau di Wihara Surabaya kesempatan untuk membaca doa. Doanya namanya doa pertobatan. Ya, itu kan perlu ya, setahun sekali bertobat. Habis tobat terus kumat lagi. Iya, ya, itu. Ya. Jadi banyak manfaatnya kita menggunakan momen-momen tradisi ya untuk ya kita buncengi untuk siar agama. Ya. Ini kalau di kota. Di orang-orang Jawa di daerah lain juga ada momen tradisi yang dipakai juga untuk siar agama Buddha, misalnya satu suro. Ya. Sebetulnya Imlek itu tidak ada kaitan dengan agama Buddha, tapi digunakan momen ya itu untuk pengembangan agama Buddha, untuk ceramah-ceramah dhamma, terutama yang berkaitan dengan ajaran Sang Buddha. Ya. Di antara suku bangsa di dunia saling mempengaruhi. Bahkan ada Ampo, kemudian ada Mercon, itu ada kemungkinan berasal dari sini. Kita juga orang-orang Jawa tidak boleh malu untuk ya meniru ya hal-hal yang positif yang baik dari mereka. Di dalam tempat agama lain ya, belajarlah sampai negeri Cina. Kenapa perlu belajar di sana, tidak menyebutkan negara lain kok negara Cina? Pasti banyak kelebihan-kelebihannya. Ya, misalnya tentang makan, ya. Saya pun mungkin kalau tidak jadi biku, ya, dan ya, jarang kumpul dengan masyarakat Chinese, kalau makan ya seperti anda sekalian makan sengaja disisakan, ya, sengaja disisakan di dalam piring. Itu kebiasaan orang-orang, ya, gitu. Ya, setelah jadi biku itu yang dimakan itu pemberian umat, jangan sampai disisakan. Sakit hati nanti ketahuan, makanan saya udah dihabiskan, apa kurang enak ya, jangan menyakiti yang asli ya. Kemudian juga filosofi kita itu kerja cari makan, jangan sampai ada yang dibuang dengan sia-sia. Itu kan bagus seperti itu. Berbeda dengan saya kalau ke kondangan itu ada yang sengaja disisakan, alasannya seperti orang nggak makan saja, makan dihabisi sampai bersih. Ada juga yang seperti itu, pikiran seperti itu ya. Berapa banyak itu ya sisa-sisa itu ya. Jadi Bapak Ibu kita perlu belajar ya antara satu dengan yang lain, bagaimana bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Kembali Bapak Ibu kita bersama-sama pada topik utama pada malam hari ini, yaitu Magga Satwa, Magga Puja ya, pertemuan besar di bulan Magga. Kurang lebih perhitungan Buddhis Magga Puja tahun ini 2569 tahun Buddhis. Sebenarnya lebih tua ya. Ini ditambah 80 tahun sebetulnya, karena Magga Puja itu pertama kan tahun pertama. Ini terjadi 9 bulan ya. Sang Buddha setelah mencapai penerangan bisa mengumpulkan ya, bisa membikukan ya. Itu 1250 biku. Apa enggak hebat? Saya sendiri sudah bertahun-tahun itu enggak bisa membuka satu biku saja. Itu 9 tahun. Perkiraan 1250 biku berasal 5 pertapa, 60, kemudian Kasapa bersaudara ya, ditambah biku-biku yang lain ada 1250 biku. Namun demikian Bapak Ibu ya, kita memaknai kitab suci itu kadang-kadang kitab suci itu ditulis menggunakan bahasa atau bilangan hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan, yang dibesar-besarkan biar kelihatan wah gitu loh. 9 bulan ya, yang angka yang mendekati ya mungkin 125
terus tambah 0 9 bulan ya, itu kurang lebih ya 125 orang ya. Maka kalau Anda membaca kitab suci Sang Buddha diikuti 500 biku, itu bukan berarti 500 biku sungguhan, banyak biku. Kata Indonesia juga ada, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Apa mengucapkan terima kasih sampai 1000? Ya enggak juga dong. 1000 minta maaf, enggak juga yang bahasa yang dilebih-lebihkan biar kelihatan wah gitu. Di dalam agama mana? Gunung Merapi. Tapi ada yang ngecek ternyata Gunung Merapi itu gunung yang tidak aktif. Terbukti di WA dan di telepon itu tidak nyaut. Yon. Tuh. Kita lihat Bapak Ibu, ketika berkumpulnya para biku tadi di hari purnama, kurang lebih tanggal 15. Kenapa disebut purnama? Itu bulannya bulat ya, terang sekali. Zaman dulu itu mengandalkan terangnya purnama ini. Waktu saya kecil pun juga seperti itu, berani dulang ke sana kemari itu ya, itu pas bulan terang tadi. Bahkan saya pernah melihat juga orang mencangkul ya, itu malam hari di saat purnama juga. Siangnya kerja lain atau siangnya tidur ya dibalik-balik kan ada juga. Malah siang di saat purnama itu mencangkul ya, di saat purnama ini ya. Ada peristiwa besar ya, yaitu ya Maga Puja ini di bawah pohon ya. Pohon apa? Pohon bambu veluvana ya, di veluvana, bukan di bawah pohon toge ya, salah kalau di bawah toge ya, itu di bawah pohon ya. Sampai sekarang pun ya, sekarang di bawah pohon itu ternyata tempatnya juga sekarang baru dikenal, adanya TikTok itu banyak warung-warung, banyak tempat jualan itu masih di bawah pohon itu justru malah ngetren sekali ya. Itu 1250 biku berkumpul ya. Apa yang saya baca ya tadi bisa dinyanyikan syair-syair Sang Buddha Upada Patimokkha ini ya. Marilah kita nyanyi bersama, boleh tepuk tangan ya. Ikuti irama ya, ikuti irama, bukan semaunya seperti ngeplay Doro tadi. Ya, lagunya ya, judulnya Maga Puja yang ditulis oleh Biku Sadanyano, itu di Jakarta. Volumenya pro. Volumenya ditambah itu bisa.
ngaji terus atau mau dicul? Sebelum saya lanjutkan, saya juga akan mengenalkan ya tradisi, ada biku tradisi Theravada, ada biku tradisi Tantrayana, ada tradisi Mahayana, ada yang laki, ada yang perempuan. Kalau yang laki namanya biku, kalau wanita bikuni. Ada laki sama nera dan sama neri. Itu bukan suami istri ya, sama dengan suami neri. Tuh ya. Tuh. Ya mudah-mudahan besok kalau pas peresmian di antara pengurus pusat itu bisa hadir di sini ya. Pak Sugito ya, berarti ada 2 Sugito ya. Ya. Ada Pak Sugito tadi bilang berarti nanti pada puja itu dibaca palinya atau gimana, langsung Indonesia saja Pak gitu. Jadi ajaran Sang Buddha itu sangat boleh ya, langsung bahasa setempat itu. Sang Buddha mengatakan para biku mempelajari bahasa dharmaku boleh kau menggunakan bahasamu masing-masing ya, biar mengena. Sampai selesai pun Bapak Ibu tak akan tahu juga ini. Ada yang tahu? Ada. Lebih bahasa Pali mungkin tidak tahu juga. Langsung baca Indonesia kan tahu. Ada yang hafal 1 bait tadi, yang saya baca perenungan tadi. Pasti kalau lebih dari 1 yang tahu, yang ingat inti ajaran Sang Buddha apa? Apa? Nanti saya baca tadi. Tadi baca lewat biar kelihatan modern saya pakai HP tadi. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Gampang tuh semua hafal tuh. Ya. Pernah ada seseorang yang bertanya ya, apa ajaran Sang Buddha itu? Jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Kok gampang sekali? Ya. Yang penanya tadi tidak mengira jawabannya kok semudah seperti itu. Kemudian yang ditanya pertama itu, ya memang gampang, memang mudah. Tapi orang yang berusia 80 tahun pun masih kesulitan ya untuk mempraktikkan. Ya. Kan banyak juga orang sudah bau tanah masih mengganggu cucunya, masih mencuri, kan ada juga sudah bau tanah. Ya. Ternyata tidak selamanya usia tua itu menyadarkan kita untuk menghindarkan diri dari kejahatan, tidak menyadarkan diri kita untuk berpacu melakukan kebaikan-kebaikan. Usia ya. Ada banyak juga yang usianya masih remaja tapi pikirannya sudah seperti orang tua ya. Ini jadi tadi yang saya lihatkan video ini di Thailand ya, di saat perayaan Maga Puja. Jadi di momen perayaan itu bisa digunakan untuk mengiyakan umat Buddha. Biasanya datangnya lebih banyak lagi. Kalau kebaktian biasa-biasa yang datang juga biasa-biasa dengan momen-momen jadikan perayaan-perayaan itu juga menarik sebagai magnet umat untuk datang. Ini juga ada pakai link. Lain waktu juga bisa juga di sini kan punya halaman cukup luas ya, variasi ya, pakai lilin-lilin ya. Kalau nggak puas lilin ya onsor. Kapan hari pernah ngadakan di Surabaya ya, ibu-ibu Thailand itu datang ke Surabaya dengan 2 majelis merayakan perayaan Asada kalau nggak salah kapan hari itu dari luar. Ini juga dari Thailand. Ini rupanya ini ibu Thailand. Momen-momen atau sidang-sidang atau pertemuan biku-biku ternyata sangat penting sekali, diawali dari Sang Buddha sebanyak 100
1250 biku. Apa yang disampaikan sini ya ajaran pokok beliau. Sebetulnya mereka kan sudah arahat sebetulnya. Tapi ketika sekalipun arahat terus menyatukan visi misi ya, itu yang diajarkan Buddha inti sarinya, inti patinya seperti ini. Itu juga perlu suatu momen penting biar dia langsung sepakat atau bisa seragam. Jangan sampai antar biku itu beda-beda ya. Yang diajarkan Sang Buddha beda-beda, nanti penerimaan umat juga di akar rumput juga beda-beda ya. Di dalam sidang-sidang ya, di dalam sangga-sangga manapun juga rutin ada pertemuan-pertemuan rutin ya. Kalau yang pengurus itu lebih sering, setahun ya 2 kali 3 kali. Kalau yang umum setahun sekali. Saya pun juga demikian, ada sidang-sidang di saat itu setahun sekali. Di saat momen itu evaluasi beberapa program-program atau rencana-rencana yang akan dilakukan ya. Ya seperti saya misalnya sudah hampir 10 tahun jadi sekbil ini, itu nanti akan dievaluasi juga mau diteruskan dan tidaknya itu di saat sidang-sidang. Kemudian juga ada beberapa parita-parita susunan itu perlu dievaluasi atau tidak. Kapan hari pernah juga baca paritanya ya, itu bahasa Pali, iramanya bahasa Indonesia tapi irama Pali. Misalnya arahan sama Samudra itu pakai bahasa Indonesia, Sambagawa yang Maha Suci yang telah, pakai langsung Indonesia, iramanya pakai irama Pali ya. Di zaman Sang Buddha pun juga pernah ada konsili juga ada pertemuan-pertemuan di samping yang pertama tadi ya, itu juga pernah ada untuk menghimpun ajaran-ajaran Sang Buddha yang berasal dari beberapa ya sumber, karena Sang Buddha mengajarkan dari beberapa biku, beberapa daerah yang berbeda ya. Dari para biku itu ya mereka punya kelebihan. Kalau sekarang kan ada catatan, ada direkam ya. Nah, kalau zaman dahulu tidak ada ya, itu didengarkan kemudian dihafalkan antara biku saja. Sekarang setelah ada mesin-mesin ya, contoh saja mesin hitung itu bikin bodoh. Dulu itu tanpa kalkulator itu langsung tek itu sebetulnya kan cepat gitu. Nah, tapi sekarang coba hitung-hitungan kali berapa kali belum tentu orang semua bisa, karena itu diperbudak dengan kalkulator. Itu ada beberapa ajaran Sang Buddha diwadahi ya, ada bagian sutta. Itu kalau tradisi Theravada. Kalau Mahayana namanya sutra, artinya ya sama ya, ajaran Sang Buddha, khotbah-khotbah Sang Buddha. Kemudian ada winaya, peraturan-peraturan para biku. Ada filsafat-filsafat ya, namanya abhidhamma. Di antara agama-agama yang ada yang saya ketahui, ajaran Sang Buddha itu paling banyak ya. Ada 84.000 pokok bahasan. Ya, kepengen tahu Bapak Ibu? 84.000 pokok bahasan itu bisa satu lemari penuh ya, satu lemari penuh, sehingga ada keguyan. Kalau pejabat-pejabat ya ada sumpah ya, sumpah jabatan itu ya, kan biasanya kalau sumpah jabatan ditumpangi kitab suci, kalau masing-masing agama itu kalau ditumpangi Tripitaka sebelum jabat sudah mati duluan. Sudah satu lemari kok udah guyon nanti. Kalau saya kalau di saat itu tak parita saja, parita kecil aja gitu ya, ya ikut-ikut juga mereka tangannya dengan ya. Terus saya pernah guyonan dengan seorang pandita, Pak sekarang kan sudah ada HP, kenapa tidak pakai HP saja kok tetap bawa kitab sucinya kan gitu. Ya. Dari beberapa peraturan-peraturan itu di kalangan umat Buddha ya, ada yang image-nya itu menakutkan ya, sehingga yang jadi biku itu kecil karena ketakutan jumlah peraturan yang harus dipatuhi ya. Seorang biku itu ada 227 peraturan ya, rasanya takut toh ya. Kalau umat awam kan ada 5, ada 8 ya, ya itu hari-hari tertentu 8 gitu.
Sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu menakutkan ya. Bagi mereka yang sudah sadar dikasih peraturan ya, peraturan itu bukan satu beban. Ibaratnya rel ya. Kalau kita berjalan rel tidak ada ketakutan apapun ya. Tapi ada juga yang seorang biku itu merasa bangga karena menjalankan peraturan lebih banyak daripada biku yang lain. Sebetulnya yang keliru kalau bangga menjalankan peraturan lebih banyak itu. Ya, karena apa? Dengan peraturan banyak itu dianggapnya itu biku yang nakal. Kalau biku yang alim kasih peraturan sedikit saja sudah jalan, sudah cukup, mau kasih banyak malah bangga. Logikanya seperti itu ya. Ya, ini kemudian dasar kanon Pali yang telah menjadi teks ya. Jadi agama Buddha itu yang saat ini ya, ada yang ditulis sumbernya itu teks Pali, ada yang Sanskerta, ada yang Tibet ya, ajaran Sang Buddha ini. Ya, kurang 1 menit atau 2 menit ya. Ya, ini di Indonesia juga pernah ya, momen sangat penting sejarah bisa mendatangkan 1250 biku lebih di saat peresmian sebuah wihara di Brastagi di Sumatera. Itu saya ada juga di situ ya. Jadi pesawat-pesawat itu dicater oleh isinya ya biku-biku itu dari luar negeri itu di saat peresmian Brastagi di Sumatera ini ya. Ya sangat senang sekali bisa ketemu biku-biku dari beberapa daerah-daerah, dari beberapa negara-negara ya. Itu ya. Ternyata jubah biku pun juga bisa variasi, cara makan pun juga bisa variasi ya. Itu ada juga yang saya lihat itu dari mungkin karena kebiasaan, ada yang ambil makan itu dari sumpitnya, dari sendoknya itu biasa gitu yang dimakan itu. Kalau kita kan tidak biasa. Ada lagi yang suhunya atau gurunya makan tidak habis kasihkan muridnya, palingnya itu. Kalau kita kan tidak biasa gitu. Tapi bagi mereka biasa, tidak ada rasa jijik dan sebagainya ya, karena budaya ya. Hari Raya Maga Puja ya memperingati 4 peristiwa langka ya. Ini ya, kemudian di dekat Raja Gaha penanggalan India Muna Maga Puja itu ya. Jadi Bapak Ibu sudah kenal beberapa nama ya, beberapa nama hari raya agama Buddha, pasti hafal bagi umat Buddha. Itu diambil dari nama bulan ya, bulan kalender India kuno. Yang paling terkenal apa? Dari Waisak, Asada, terus Katina, terus Maga Puja ya. Yang 8 apa? Ya, langsung buka HP. Google Map. Ya, itu ya. Demikianlah Bapak Ibu ya, yang saya sampaikan. Sebetulnya Maga Puja ini sangat luas sekali, namun Bapak Ibu sekarang bisa belajar sendiri, bisa buka sendiri, masing-masing punya HP ya. Ya, masing-masing punya HP ya. Ya, silahkan dibuka. Ada teori agama apapun ada, tentang Maga Puja Asada itu ada. Silahkan dilengkapi dengan membaca sendiri. Kita rebutan untuk mencapai kesucian. Ketemu lagi, Bapak Ibu sudah tercerahkan semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.